Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Masih bersama saya Yunus Fani yang akan menemani kalian semua dalam podcast episode ke-101 Kolaborasi Bisnis dan Kemanusiaan Saat Bencana. Baik Sobat Jatim, ketika mendengar kata bencana pasti yang terlintas di benak kita adalah gempa bumi, tanah longsor, atau cuaca ekstrim yang menyebabkan kerusakan hingga korban jiwa. Namun, sesungguhnya dampak bencana jauh lebih luas Sobat Jatim daripada yang kita bayangkan. Bencana ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat yang terdampak secara langsung, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pembangunan daerah hingga keberlangsungan dunia usaha. Dan karena itulah penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, dan dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, akademisi, media, hingga dunia usaha agar resiko bencana dapat diminimalkan dan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun Jawa Timur yang tangguh terhadap bencana. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Gatot Subroto SE MPSDM, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Gatot. Selamat pagi Mas Fandi. Welcome back Pak. Beberapa kali kesini. Iya, Bapak Gatot ini keren banget beberapa kali kesini dengan topik yang berbeda-beda tentunya Sobat Jatim. Dan ditemani oleh Ibu Ratna Ningsih SE MM Sekretaris Gapeksindo Kabupaten Pasuruan. Selamat pagi Ibu. Pagi Mas. Welcome to Ruang Informasi Podcast Kominfo Jatim Bu. Baik. Sebelum kita berbicara mengenai kolaborasi dan berbagai upaya penanggulangan bencana, tentu penting bagi Sobat Jatim untuk memahami terlebih dahulu gambaran resiko kebencanaan yang kita hadapi saat ini. Pak Gatot, kalau boleh dijelaskan lagi Pak kepada Sobat Jatim, seperti apa sebenarnya potensi dan resiko bencana di Jawa Timur yang saat ini menjadi perhatian utama Bapak? Oke, kalau bicara Jawa Timur, potensi ancaman bencananya itu ada kurang lebih 14 ancaman. Mulai dari banjir bandang, gelombang ekstrim, abrasi, hingga likuifaksi dan tsunami. Itu punya potensi di Jawa Timur. Artinya masyarakat Jawa Timur harus paham akan kondisi ini. Sehingga perlu ada peningkatan kapasitas agar apabila terjadi bencana, masyarakat itu sudah siap menghadapinya, sudah tahu bagaimana menanganinya, dan tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin dia harus menghindar kemana? Atau harus mengevakuasi diri kemana, atau mungkin untuk wilayah-wilayah yang rawan banjir, pada saat banjir terjadi dia harus berbuat apa. Mungkin bisa menyimpan barang di tempat ketinggian, lalu juga desain rumahnya mungkin seperti apa. Juga untuk yang rawan bencana gempa bumi, hampir semua rata di wilayah kita ada potensi gempa buminya, konstruksinya seperti apa. Ini menjadi perhatian untuk kita yang tinggal di Jawa Timur, yang tahu resiko tersebut serta harus bisa menjaga keselamatan keluarga dan diri kita sendiri. Baik, seberapa besar Pak sebenarnya potensi dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh bencana di Jawa Timur ini Pak? Kalau melihat kajian yang sudah dilakukan, kerugian yang bisa ditimbulkan akibat bencana yang ada di Jawa Timur bisa mencapai 559,87 triliun. Ini karena melihat potensi yang 14 tersebut, kalau salah satu saja yang terjadi, katakanlah gempa bumi, bagaimana bangunan yang kita bangun bertahun-tahun, seperti jembatan, kita investasikan banyak. Jembatan itu kalau patah itu sudah berapa? Belum lagi kalau itu terjadi di rumah kita, tempat kita tinggal. Selain rumah kita rusak, pastinya kehidupan kita pasti terganggu. Kita harus tinggal di mana? Belum lagi mempengaruhi budaya hidup kita. Mungkin kita sama lingkungan sudah dekat. Akhirnya karena rumah kita rusak, kita harus berpindah atau kita kos di mana, pasti berdampak pada kehidupan kita berikutnya. Dan apalagi kalau yang misalnya masyarakat punya lahan pertanian, seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan tentunya dampak terkait pelayanan publik juga pasti akan terganggu. Betul. Kerugian ekonomi masyarakat tadi yang Bapak jelaskan. Baik, melihat data 5 tahun terakhir Bapak, jenis bencana apa yang paling sering terjadi di Jawa Timur ini Pak?
Kalau di Jawa Timur sendiri 90% bencana itu diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi. Baik itu hujan, lalu ada banjir bandang, longsor, angin puting beliung. Ini semua yang sering terjadi di Jawa Timur. Belum lagi ada gelombang ekstrim. Dan saya rasa masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah-daerah bencana sudah paham bahwasanya daerah saya ini sering terjadi banjir, sering terjadi rob, dan itu harus dia bisa menyesuaikan diri dengan kapasitas yang dimiliki. Untuk tahun ini Pak, trennya apa meningkat atau bagaimana Pak? Kalau untuk tahun saat ini hingga bulan Maret, data yang kami kumpulkan sudah ada 121 kejadian bencana. Ini masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Tapi kalau melihat 5 tahun terakhir, kalau ini kan masih separuh perjalanan. Artinya potensi kejadian masih bisa tinggi dan bisa saja dengan tahun sebelumnya, kalau tahun sebelumnya kan 351, bisa hampir sama kalau melihat di awal tahun aja sudah 121. Jadi memang dapat kita pahami ya Pak, bencana ini bukan hanya soal keselamatan masyarakat tetapi juga memiliki dampak yang sangat besar terhadap tadi pembangunan dan juga perekonomian daerah terdampak seperti itu nggih Bapak. Baik, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa dampak bencana ini ternyata sangat luas ya Bu Ratna. Dan mungkin masih banyak lagi yang beranggapan bahwa ketika terjadi bencana yang terdampak hanya masyarakat di lokasi kejadian. Padahal dunia usaha juga menghadapi resiko yang tidak kecil. Untuk itu saya ingin beralih ke Bu Ratna. Bagaimana para pelaku usaha ini memandang resiko bencana saat ini, Bu? Apakah resiko kebencanaan ini sudah menjadi bagian dari perencanaan dan strategi perusahaan? Kalau untuk saat ini ya, karena semakin banyaknya jenis-jenis bencana termasuk yang baru likuifaksi juga itu, otomatis untuk dunia usaha untuk menempatkan sebuah perusahaannya pasti tentu akan menilai apakah wilayah tersebut berisiko gitu loh. Itu pasti mereka sudah punya analisis standar sendiri untuk itu, Mas. Jadi resiko kebencanaan ini sudah menjadi bagian ya Bu ya dari perencanaan dan strategi perusahaan seperti itu. Dan dampak yang biasanya dirasakan apa Bu kalau misalnya terjadi bencana? Ya terganggunya produksi. Biasanya seperti itu karena supply chain terganggu. Itu lumayan tinggi juga gitu kan kerugiannya gitu. Satu hari ketika mereka harus tutup tidak produksi sudah berapa kerugian dan tenaga kerja juga sudah berapa orang yang tidak dapat bekerja akibat misalnya banjir dan lain sebagainya gitu. Dan ini menjadi penting ya Bu ya untuk perusahaan bersiap siaga untuk menghadapi potensi bencana seperti itu. Baik. Terima kasih Bu. Dan Pak Kadot, tadi kan setelah kita memahami berbagai risiko dan dampak yang ada, tentu masyarakat ini ingin mengetahui bagaimana pemerintah membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif Pak Gatot. Seperti apa strategi yang dilakukan BPBD Jatim dalam memperkuat kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana? Sebenarnya BPBD Jatim itu dalam mengupayakan agar masyarakat itu paham akan kondisi Jawa Timur, baik itu mulai dari pencegahannya, kesiapsiagaan terhadap potensi ancaman bencananya, lalu penanganannya seperti apa, pemulihannya seperti apa, itu sudah menggandeng teman-teman akademisi, sebagian dunia usaha, lalu juga teman-teman media untuk menginformasikan kondisi Jawa Timur, masyarakat, dan juga untuk di pemerintahan dengan OPD-OPD terkait kami sudah lakukan itu. Tetapi memang yang perlu kami upayakan tambahan adalah dukungan dari teman-teman pengusaha. Kenapa saya bilang teman-teman usaha? Karena dalam proses penanganan bencana itu mulai dari kesiapsiagaan. Di situ di pencegahan itu perlu ada kolaborasi yang kuat. Contohnya untuk wilayah-wilayah yang banyak industrinya, mungkin di daerah tersebut sering terjadi banjir. Bisa saja dari teman-teman pengusaha membantu penanganan banjir tersebut. Mungkin dengan berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah, kita bersih-bersih sungai. Lalu membangun area-area yang mungkin dulunya sumber air, terus mungkin karena ada pembangunan sehingga tidak ada
sumber air tersebut melakukan pengeboran ataupun menyiapkan kolam-kolam resapan lainnya. Ini yang masih harus kita kuatkan. Kalau dengan akademisi sudah kita ajak teman-teman perguruan tinggi untuk melakukan sebuah kajian ataupun penelitian bagaimana cara membersihkan enceng gondok, itu salah satunya. Lalu juga membuat olahan dari enceng gondok tersebut untuk apa? Sehingga tidak menjadi sampah dan bisa dimanfaatkan oleh warga juga. Belum lagi dengan masyarakat, kita sering berkolaborasi, khususnya yang dekat kantor kami di Waru sering melakukan bersih-bersih sungai di wilayah Waru itu kan sering terjadi penumpukan sampah. Lalu juga teman-teman relawan banyak memberikan edukasi kepada masyarakat untuk jangan membuang sampah sembarangan, selain yang kami lakukan sendiri bersama teman-teman Dinas PU Pengairan dan sebagainya. Gitu, baik, terima kasih Pak Gatot. Bu Ratna mungkin menanggapi tadi yang disebutkan Pak Gatot, kolaborasi lintas sektor menurut Ibu Iya sih, Mas. selama ini bagaimana? Jujur ya, monggo. selama ini untuk di Jawa Timur untuk dunia usaha tuh lebih concern atau lebih effort ketika itu terjadi tanggap darurat. Ketika terjadi bencana. Ketika saat itu terjadi ya Bu ya. Itu mereka bahkan berlomba-lomba gitu kan untuk turun gitu ke lokasi bencana memberikan bantuan. Padahal yang terpenting itu adalah sebelumnya gitu kan ya. Sebelumnya pencegahannya karena memang ketika sudah dicegah paling tidak kerugiannya tidak besar gitu kan. Nah, itu yang memang untuk di Jawa Timur agak lumayan masih kurang lah ya gitu loh. Karena memang selain karakteristik dunia usaha juga tadi sempat ngobrol kecil-kecil dengan Pak Gatot, mereka kadang-kadang butuh panggung juga gitu kan. Padahal tanpa disadari ketika mereka peduli terhadap mitigasi, penguatan kapasitas masyarakat dan lain sebagainya, ketika terjadi bencana kerugian itu tidak sebesar ketika masyarakat itu tidak siap atau tidak dipersiapkan baik infrastruktur dan lain sebagainya. Gitu sih Mas yang terjadi sekarang. Mungkin ada sedikit cerita Bu tentang mungkin yang sudah dijalankan sama Bu Ratna ketika sebelum jauh terjadi bencana kita sudah menyiapkan, pada akhirnya waktu terjadi bencana itu mungkin ada zero nyawa yang hilang seperti itu Ibu. Sebetulnya pengalaman kemarin terakhir yang di Semeru itu kan sebetulnya kalau lihat kerusakan bangunan, kebetulan saya itu juga tuh ke sana ya sama teman-teman forum PRB Jatim, saya ke sana, kita juga buka posko gitu kan. Jadi kita sempat tanya ke masyarakat gitu kan. Kalau lihat bangunan sekolah yang hancur sampai rata itu kan ada salah satu ya Pak Gatot ya, ada sekolah betul-betul rata gitu kan. Itu kan kebayang gitu ya sekitar penduduk sekitar sekolah itu seperti apa gitu loh ya. Kalau misalnya masyarakatnya tidak diedukasi, tidak dilakukan penguatan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi alhamdulillah karena memang mereka sudah siap, sudah BPBD juga sudah terus melakukan edukasi, pembentukan destana dan lain sebagainya. Sehingga ketika kayak semacam EWS-nya atau itunya mulai mereka tahu, oh ya ini aku harus mengungsi, oh ya ini harus sudah diselamatkan. Jadi nggak nunggu gitu kan, nggak nunggu BPBD datang terus mereka diungsikan gitu kan. Nah itu kan sangat penting sekali dan itu yang kurang dipahami oleh dunia usaha, betul. Padahal dunia usaha itu Mas punya sumber daya yang luar biasa gitu. Bu, betul. Itu sih. Berarti memang harapannya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gapexindo ini bisa sama-sama ya Bu ya untuk menyiapkan segalanya lebih awal seperti itu. Dan dulu Pak Gatot juga pernah cerita di sini bahwa terus dari BPBD ini memberikan edukasi kepada masyarakat dan akhirnya ternyata contoh nyatanya ini tadi Bapak ketika bencana di Bromo seperti itu. Di Semeru, di Semeru itu. Jadi tidak ada korban, itu luar biasa. Itu luar biasa. Iya, makanya dulu itu kami podcast Bu Ratna sama Bapak ini, apa yang dilakukan BPBD selama ini, ternyata edukasinya itu ternyata penting banget dan itu penting buat masyarakat. Dan ini contoh nyata Sobat Jatim di Semeru bisa terjadi tidak ada korban jiwa itu alhamdulillah, dan masyarakat semakin jauh semakin paham ya Bapak ya ketika ada terjadi bencana apa yang akan dilakukan seperti itu. Baik, terima kasih. Bu, Gapexindo ini kan Gapexindo. Mendok sekali Gapexindo. Kan juga terlibat dalam berbagai forum tadi yang FPRB. Nah, bisa diceritakan Bu bagaimana proses pembelajaran dan koordinasi yang selama ini dilakukan?
Kalau di Gapexindo itu sebenarnya kan itu kan gabungan perusahaan konstruksi ya. Sebenarnya kami itu dulu sudah melakukan yang termasuk Pak Gatot bilang ya pencegahan karena kewajiban dari ketua umum di pusat itu bahwa setiap PT perusahaan dan lain sebagainya yang memperoleh proyek itu wajib menanam pohon atau memberikan bibit pohon gitu. Nah biasanya kalau kami di Pasuruan kami kumpulkan gitu. Oh ketika CV PT ini punya proyek ada berapa nanti ketika akhir tahun atau biasanya kalau go green itu kita pas saat musim hujan Mas gitu kan kalau melakukan go green kan karena biar ditanam terus nggak mati gitu kan mereka akan hidup lebih mudah lah maintenance-nya gitu kan. Jadi bisa kita kumpulkan kemudian kita melakukan go green di lahan-lahan kritis gitu kan. Lahan-lahan kritis biasanya kita komunikasi dengan DLH. Di wilayah mana nih yang mereka butuh. Emergency di mana akhirnya kita melakukan go green gitu kan. Tidak hanya di lereng-lereng juga kami menanam mangrove juga gitu kan gitu untuk menjaga apa itu ya air pasang abrasi dan juga ternyata masyarakat tuh sangat ini manfaatnya Mas ketika tanam mangrove-nya juga bertumbuh untuk sumber daya airnya mereka juga itu jadi berpengaruh ya, betul. Ya. Nah itu kan kami tidak tahu kalau itu salah satu mitigasi dulunya Pak Gatot. Kami tahu setelah kebetulan saya 2020 tuh tergabung di Forum PRB. Jadi lumayan tahu dan memang berjuang Mas untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman dunia usaha. Kita tuh sebetulnya sudah melakukan ini dan memang sudah membantu. Termasuk ketika kita melakukan proyek di lapangan. Terkadang kan konsultan perencananya tidak menghitung ketika membangun drainase, ketika membangun drainase Pak Gatot, kadang kan ketinggiannya dan lain sebagainya. Ini ketika dibangun drainase, ini mengalir nggak ke sungai? Nah, ketika kami sudah agak paham, ya kita mulai agak protes gitu kan. Ini harus begini, harus jalan supaya ketika banjir ya nggak genang gitu loh. Jadi dia sesuai gitu kan dengan ininya bencana. Iya, jadi kita ya lumayan sih alhamdulillah dengan 2 periode ini ada di Forum PRB. Sedikit-sedikit lah bisa merubah mindset teman-teman gitu. Teman dunia usaha. Betul. Yang sebelumnya mitigasi ternyata ini berdampak buat masyarakat. Ada yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Baik, mungkin dari podcast ini nanti teman-teman dunia usaha bisa memahami lagi ya Bu ya. Supaya bisa bergandeng bekerja sama untuk masyarakat. Baik, Pak Gatot tadi menyambung peran BPBD kayak misalnya memberi edukasi ke masyarakat. Nah ini ada yang sering kami dengar istilah Pak di sosial media, di Instagramnya BPBD, di websitenya OMC, Operasi Modifikasi Cuaca Bapak. Bisa dijelaskan Bapak kepada Sobat Jatim seperti apa pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dan perannya dalam mitigasi bencana Pak? Operasi modifikasi cuaca itu saat ini yang sering kami lakukan adalah untuk mengurangi curah hujan yang jatuh di wilayah daratan ataupun memecah durasi ataupun kepadatan hujan lah, tingkat derasnya. Kami lakukan itu untuk pastinya bekerja sama dengan teman-teman BMKG untuk agar pesawat yang membawa, kalau kita melihat di arah angin, apabila kumpulan awan itu mau mengarah ke daratan, maka perlu dilakukan penebaran garam. Ini maksudnya apa? Agar awan yang gelap tersebut bisa dijatuhkan hujannya itu di tengah laut, jangan sampai ke daratan. Tetapi kalau awan tersebut sudah ngumpul di daratan, di wilayah daratan, maka yang dilakukan adalah penyebaran kapur. Untuk apa? Agar awan yang terbentuk tadi, awan hujan itu pecah dan tidak terfokus di satu titik. Sehingga hujan yang seharusnya deras tadi sudah dipecah ke beberapa wilayah dan ini pastinya akan berdampak pada pengurangan daerah-daerah banjir. Karena kalau hujannya deras bisa kita bayangkan pasti terjadi banjir, pasti terjadi kemacetan dan sebagainya. Tapi kalau kita sebar pakai kapur, pakai pesawat tadi, maka awan yang tadi padat akan terpecah-pecah dan bisa menyebar hujannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman ataupun masyarakat itu bisa mengantisipasi dan mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh teman-teman BMKG, bahwasanya jam sekian kan biasanya ada hujan deras, itu mereka harus perakiraan cuaca itu sudah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi tersebut.
Dan untuk wilayah-wilayah yang sudah sering terjadi banjir, maka masyarakatnya perlu mengantisipasi juga. Ini upaya kami untuk agar dampak dari hujan tersebut tidak merusak. Bisa dilihat kemarin dampak waktu bulan Desember 2025. Seharusnya itu adalah puncaknya musim penghujan. Tetapi dengan kita melakukan UMC selama Desember, Januari sampai Februari, alhamdulillah dampaknya tidak terlalu signifikan, bisa dilihat dari wilayah yang tidak terkena banjir. Lalu juga seandainya banjir tidak merusak infrastruktur. Kalau kita melihat sebelumnya di tahun 2024, kita selalu dikasih PR infrastruktur yang rusak, jembatan putus, terus ada tanggul rusak dan sebagainya. Tapi dengan adanya OMC, alhamdulillah kerusakan itu diminimalisir dan banjir juga diminimalisir, dan itu terbukti dengan analisa yang dilakukan oleh BMKG bahwa hujan yang terjadi itu turun dari tingkat deras ke sedang. Oke, baik. Dan selain upaya mitigasi Pak, BPBD ini juga memiliki pusat pengendalian operasi atau Pusdalops ya Pak, yang katanya bekerja 24 jam. Betul. Seperti itu. Seperti apa sebenarnya peran Pusdalops ini Bapak dalam mendukung penanganan bencana di Jawa Timur ini? Kalau untuk Pusdalops sendiri itu adalah pintu kami untuk mendapatkan data, untuk menginformasikan kondisi Jawa Timur dari segi cuaca. Artinya dari teman-teman Pusdalops kita mendapatkan informasi yang dikumpulkan dari daerah, wilayah mana saja yang mengalami bencana. Lalu juga wilayah mana saja yang perlu ditangani bencananya. Karena dari situ kan kita tahu, oh daerah sini banjir. Maka kami di level pimpinan, di strukturalnya BPBD bisa menginstruksikan kepada teman-teman TRC untuk turun. Saya bisa melaporkan ke Ibu Gubernur, Pak Sekda, ataupun Pak Wagub kondisi wilayah yang banjir tersebut. Lalu juga saya bisa menginformasikan ke BNPB apabila membutuhkan dukungan, baik itu logistik ataupun peralatan ataupun personil. Serta saya juga bisa mengingatkan kepada teman-teman di daerah yang sesuai data BMKG bahwa wilayah tersebut punya potensi banjir karena ada hujan deras. Maka BPBD setempat perlu menyesuaikan dengan menyiapkan personilnya, dengan menyiapkan peralatannya. Sehingga perlu dilakukan kerja 24 jam oleh teman-teman untuk mensupport data tersebut kepada kami maupun kepala bidang kami untuk bisa berkoordinasi baik itu para pimpinan maupun kepada teman-teman OPD terkait. Luar biasa, berarti memang Pusdalops ini penting banget ya Pak untuk untuk meminta data-data di lapangan seperti apa. Baik, makasih Pak Gatot. Bu, apa tantangan terbesar mengajak dunia usaha ini terlibat dalam isu kebencanaan? Tantangan terbesarnya ya itu membangun mindsetnya mereka bahwa kehadiran mereka itu tidak hanya pada saat tanggap darurat atau pada saat terjadinya bencana. Itu yang memang butuh perjuangan ya, karena ya kita ketahui ketika terjadi bencana itu bahkan berlomba-lomba, bahkan turah-turah kalau bahasa orang Jawa gitu ya, sampai seperti itu gitu loh. Padahal dengan kapasitas yang mereka punya itu mereka bisa melakukan banyak hal gitu. Contoh kalau yang di Pasuruan itu Aqua Mas. Nah memang salah satu cara yang paling jitu adalah gitu, pengalaman saya sendiri adalah menarik salah satu dari perusahaan itu yang menangani CSR itu untuk menjadi pengurus atau anggota kayak di forum PRB Jatim gitu kan, kayak di Aqua kita tarik gitu sehingga mereka pemahamannya jauh lebih ini. Di POMI juga kita masukkan juga kan, jadi setiap kami berkegiatan kita mengundang perwakilan dari mereka. Jadi ketika kita mau melakukan kayak semacam peningkatan kapasitas, penguatan masyarakat dan sebagainya itu mereka sudah paham gitu. Contoh ketika tahun 2024 kalau nggak salah kita itu bikin namanya forum tematik Lingkar Arjuna Welerang. Itu kita melatih masyarakat dan relawan sekitar Gunung Arjuna Welerang itu
untuk ketika terjadi kebakaran apa yang mereka harus lakukan gitu kan, karena kan pengalaman yang sebelumnya mereka bondo nekat Mas, jadi hanya pakai sendal jepit, ya bawa alat seadanya Apa gitu, adanya. karena mereka nggak tahu Nggak apa tahu, yang harus belum. mereka lakukan. Nah, ketika itu kami membuat kegiatan forum tematik, kita kumpulkan kurang lebih sekitar 100 relawan Lingkar Arjuna Wirang itu, dari narasumbernya itu dari Pomi Python, yang menyediakan tempat itu adalah Sampurna Rescue, dan yang membantu konsumsi dan lain sebagainya itu ada dari Yuti tadi, unit traktor dan lain sebagainya gitu kan. Nun sewu Pak Gatot ya, saya itu kebetulan belajar dengan BNPB kenapa mereka bisa menggait dunia usaha dengan mudah Pak Gatot. Jadi saya kadang-kadang kalau main ke Jakarta, saya main ke kantornya Pak Papang gitu ya, ke BNPB. Saya ngobrol sama yang lainnya, ini gimana sih kok bisa ya kayak Yuti yang segitu besarnya, mereka kayak sekarang mau mengadakan Destana, terus kayak perusahaan-perusahaan yang lain, itu gimana ya caranya gitu. Jadi memang belajar prosesnya gitu loh. Kalau boleh cerita sedikit Mas, kami dulu tuh sempat mengundang dunia usaha itu untuk kami yang di ini Pak, yang di Probolinggo Kota. Kita itu nulis surat Mas, kita itu disangkain itu LSM meminta sumbangan, bayangkan seperjuangan itu effortnya kan. Tapi kami sabar pelan-pelan, makanya kami kalau berkegiatan gitu kami minta BBBD, Pak Bapak yang undang ya Pak, pakai logonya BBBD. Karena mereka lebih aware, lebih trust ya, lebih percaya kan gitu loh. Nanti setelah itu nanti biar kami Pak yang ini gitu kan, yang masuk ke mereka. Tapi awalnya yang buka pintunya BBBD dulu gitu, karena kami butuh dukungan bahwa kami ini bukan liar dalam tanda kutip ya. Kami ini memang benar-benar sama-sama peduli dengan kebencanaan yang di Jawa Timur. Itu sih Mas pengalaman yang kemarin itu gitu loh. Jadi ya alhamdulillah sekarang memang sudah ada mulai, bahkan sudah ada MOU gitu kan. Jadi memang itu sih sebenarnya menarik, salah satu dari perusahaan mereka itu tarik ke di forum PRB Jatim gitu kan. Jadi mereka terbuka lah matanya apa yang mereka harus lakukan selama ini gitu sih Mas. Baik, nah apa yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman usaha lain, pengusaha lain yang mungkin belum aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana ini? Ya itu tadi ya, ketika terjadi bencana dan kita tidak siap, itu tingkat nilai kerugiannya jauh lebih tinggi dibandingkan kita siap. Banyak sebenarnya Mas lokasi-lokasi pabrik dan dunia usaha itu yang high risk kebencanaan. Contoh di lereng-lereng yang mereka kayak di Pasuruan lah, kebetulan saya di Pasuruan itu kan kayak pabrik air minum dan lain sebagainya kan, mereka kan sebenarnya butuh banget kondisi hutan yang memang rimbun dan lain sebagainya, karena berpengaruh dengan air yang akan mereka dapatkan gitu. Karena sebenarnya kalau mereka mau sama-sama melakukan mitigasi, tidak hanya sisi penguatan manusia tapi lingkungan juga gitu kan akan berdampak juga ke perusahaan mereka, keberlangsungan perusahaan mereka juga. Dan ketika terjadi bencana, mereka kan juga akan stop produksi, masyarakatnya juga, tenaga kerjaan juga terganggu, kerugiannya sebenarnya jauh lebih besar gitu. Tapi itu yang tidak disadari gitu loh oleh dunia usaha yang ada kebanyakan saat ini gitu loh. Itu sih Mas. Mungkin Pak Gatot bisa menanggapi tadi, mungkin dari Gapexindo tadi memerlukan dukungan dari BPBD, mungkin Pak Gatot bisa menambahkan. Untuk kesiapsiagaan, kenapa kita minta keterlibatan dunia usaha? Memang penanganan bencana ini tidak bisa dilakukan oleh 1 atau 2 OPD saja atau pemerintah saja atau unsur-unsur tertentu saja, tetapi perlu semua terlibat. Salah satunya dunia usaha. Kita bisa bayangkan bahwa sebuah, tadi disampaikan Bu Ratna, pada wilayah-wilayah yang high risk, kita bisa bayangkan sebuah perusahaan kalau seandainya jalan aksesnya banjir, otomatis mempengaruhi produksi. Kalau seandainya dalam perjalanan ke dunia kerjanya, ke tempat kerjanya, ke pabriknya, yang bersangkutan itu jatuh gara-gara jalannya mungkin terendam air, terus dia tidak tahu ada bolongan, berarti kan ada kerugian yang diterima oleh perusahaan karena anggotanya ataupun pegawainya meninggal. Ada keluarga yang jatuh miskin, ada asuransi yang harus dibayarkan. Itu juga bagian-bagian dari resiko. Belum lagi kalau seandainya bangunan yang disiapkan oleh perusahaan tidak kuat, terus ada gempa bumi, terus ada korbannya. Ini juga berarti kan perusahaannya juga salah karena tidak membangun dengan standar dan juga berdampak pada keluarga yang ditinggalkan. Sehingga untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
paling minim lah tadi disampaikan Bu Ratna, kita terlibat dalam penanaman pohon. Juga mungkin untuk penanganan banjir sama-sama masyarakat dengan OPD terkait kita bersih-bersih sungai. Terus mungkin kalau ada selokan yang tidak bagus, mungkin ada keterlibatan dari dunia usaha bisa membangun ataupun memperbaiki sungai tanggulnya maupun selokan tersebut. Supaya lancar airnya. Terus juga belum lagi untuk wilayah-wilayah yang di lereng-lereng gunung, mungkin perlu ada keterlibatan dunia usaha memasang early warning system. Sehingga apabila terjadi bencana ataupun ada informasi tanah longsor, perusahaan maupun karyawannya sudah tahu harus menyelamatkan diri, harus menghindari karena ada EWS tersebut. Juga disediakan jalur evakuasi yang baik. Itu keterlibatan dunia usaha sangat banyak di fase kesiapsiagaan. Sehingga kami mohon sekali teman-teman dunia usaha bisa mensupport dalam kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan. Hingga hari ini memang kami bermitra dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang salah satunya adalah Mbak Ratna di dalamnya. Dan kami memang minta tolong kepada teman-teman FPRB, tolonglah teman-teman dunia usaha yang sekarang belum terlibat, tolong diajak terlibat. Karena ini nanti akan menguntungkan mereka juga. Karena di dalam bencana yang terdampak itu karyawannya mereka, ya dunia usaha juga, ya juga produksi mereka tadi yang disampaikan Mbak Ratna. Ini yang kami ingatkan kepada teman-teman FPRB dan kami mohon dengan sangat teman-teman dunia usaha bisa terlibat dalam forum-forum yang sudah ada di dunia kebencanaan. Baik, jadi semakin kuat sinergi dengan dunia usaha maka semakin tangguh pula Jawa Timur ya Bapak dalam menghadapi bencana. Baik, sebelum kami tutup podcast pada hari ini, mungkin bisa disiapkan closing statement Bapak untuk masyarakat, mungkin juga untuk pelaku usaha seperti itu. Monggo Pak. Kalau untuk masyarakat Jawa Timur, kami berharap dengan adanya informasi dari BMKG dengan mengenali potensi ancaman di wilayahnya masing-masing, kita sama-sama berupaya meningkatkan kapasitas diri, bagaimana mengenali potensi ancamannya, bagaimana menyelamatkan diri, bagaimana mengenali jalur evakuasi, dan juga menjaga agar aset kita, baik itu keluarga maupun barang, bisa selamat pada saat terjadi bencana. Itu mungkin. Lalu untuk dunia usaha, sekali lagi saya minta tolong, kolaborasi panjenengan semua sangat dibutuhkan Jawa Timur untuk kita sama-sama mengurangi resiko bencana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Bu Ratna. Ya, kalau dari saya karena saya perwakilan dunia usaha, saya beri pesan, ayo mari sama-sama kita jauh lebih peduli, tidak hanya pada saat tanggap darurat, karena kita tahu bahwa efek ekonomi dan keberlangsungan dunia usaha sangat berpengaruh ketika bencana itu terjadi. Jadi ketika kita sama-sama sadar bahwa pentingnya mitigasi, pentingnya pencegahan, pentingnya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan sumber daya yang banyak, itu kedepannya akan berpengaruh besar kepada keberlangsungan dunia usaha kita juga dan tentunya untuk Jawa Timur juga. Jadi kita bisa berusaha tetap mendapatkan profit, penghasilan, income, tapi kita juga memberikan sesuatu yang lebih banyak lagi untuk masyarakat, untuk wilayah Jawa Timur khususnya itu Mas. Bermanfaat untuk sesama. Betul. Baik, terima kasih Pak Gatot, Bu Ratna sudah berkenan hadir, memberikan insight-insight yang luar biasa, juga sharing tadi bukti nyata BPBD dan teman-teman dari FPRB, Gapexindo bahwa mitigasi bencana kesiapsiagaan itu menjadi penting. Tadi juga banyak sekali diceritakan contoh nyata yang sudah terjadi. Baik, Sobat Jatim, hari ini kita belajar bahwa bencana bukan hanya persoalan saat kejadian berlangsung. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita membangun kesiapsiagaan, memperkuat kolaborasi, dan menumbuhkan kesadaran bahwa pengurangan resiko bencana merupakan tanggung jawab bersama. Semakin kuat sinergi pentahelix, maka semakin tangguh Jawa Timur dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di masa depan. Baik Sobat Jatim, saya Yonas Fandi, Pak Kalaksa, dan Bu Ratna mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.